Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kesal jalan permukiman rusak, sejumlah warga Sekolak Darat Kutai Barat tanami ruas jalan dengan pohon sawit. Proyek pembangunan jalan tol Balikpapan IKN untuk segmen 1A dirancang berstruktur jalan layang. BMKG Berau ingatkan warga lebih waspada karena curah hujan diprediksi akan berlangsung hingga Maret 2025. Warga Kampung Sekolak Darat, Kabupaten Kutai Barat beramai-ramai menanami ruas jalan dengan pohon sawit. Titik utama penanaman yakni jalan rusak dan sudah digenangi air. Meski badan jalan sudah ditanami sawit, namun sejumlah kendaraan tetap melintas, kecuali truk pengangkut minyak sawit. Truk-truk tersebut tidak diizinkan melintas karena diduga menjadi penyebab kerusakan badan jalan. Kepala adat menyatakan truk pengangkut minyak sawit itu tidak diizinkan melintas karena sebagian dari truk tersebut bobotnya lebih dari 8 ton. Untuk bisa melintas, mereka dipersilahkan mencari jalur alternatif dan salah satunya adalah jalan di depan Polres Kutai Barat. Mereka bisa melintas lewat jalan Pemkap, 2 jalur. Silahkan lewat kantor bupati, kemudian ada satu lagi jalan lewat depan Polres. Silahkan pakai itu. Jangan memaksakan jalan yang rusak saat ini. Kami ingin kalau mereka lewat sini ya, mari kita perbaiki. Kami minta mereka untuk perbaiki jalannya. Kondisi jalannya seperti apa sih Pak sepanjang jalur? Jalan ini sepanjang Kecamatan Sekolah Darat itu rusak parah. Itu yang dilintasi oleh sawit yang katanya konon muatannya hanya 5.000 liter, tapi kenyataannya ada yang 26.000, bahkan ada yang 30.000. Itu ditulis di lambungnya 5.000 liter Pak, tapi masa roda 10 itu dengan muatan 5.000 liter, itu sangat-sangat tidak benar. Hingga Selasa sore, puluhan truk pengangkut minyak sawit ini masih tertahan dan tidak dapat melintas. Truk-truk ini terlihat mengular hingga sepanjang 500 meter. Danis melaporkan dari Kutai Barat. Mobil ini terpaksa ditarik dengan menggunakan mobil damkar dan setelah mobil tersebut terjebak di area longsor Jalan Merdeka 4 Sungai Pinang Senin malam. Upaya ini membuahkan hasil dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Ketua RT 94 menyatakan longsor di kawasan tersebut sudah terjadi sejak sebulan lalu. Tingginya curah hujan menyebabkan material longsor menutup ruas jalan. Upaya untuk memindahkan material longsor sudah beberapa kali dilakukan, namun tanah perbukitan kembali menutup ruas jalan saat hujan mengguyur. Pokoknya kondisi lumpurnya ini sangat mengganggu betul pengguna jalan. Pokoknya selama ini setelah ada yang penanggulangan BPPD turun ke lapangan tempo hari dengan BOPR itu dianggap mereka udah clear, ternyata tambah parah. Kami berharap dari warga tersetempat ini dari awal udah bilang memberi pemasukan kepada mereka, lebih baik lumpur yang ada ini dibuang keluar. Tapi sebagian dibuang, sebagian belum. Artinya tetap ditumpuk di tempat ini ya? Jadi yang dari kanan dibuang ke kiri, dari kiri buang ke kanan. Sementara itu, longsor di kawasan kuburan Cina juga menyebabkan pengguna kendaraan mulai roda 2 dan seterusnya tidak bisa melintas. Mereka yang sudah berada di kawasan longsor ini terpaksa harus berputar arah dan melintasi jalur yang lebih jauh untuk mencapai tujuan.
Jadi ini mau pulang kemana ini? Ya, sambutan. Jadi biasanya aksesnya lewat sini. Ya, enggak tentu sih. Oh jadi tapi di sini ini paling cepat ya menuju Ya, sambutan. Kan enggak macet gitu loh. Oh jadi apa namanya tuh? Karena ada longsor ini jadi sampai lewat mana ini? Ya, masa sana lagi. Lewat Sungai Dama. Oh lewat Sungai Dama. Oh. Warga berharap pemerintah kota segera bertindak dan mengupayakan agar jalan tersebut bisa dilintasi. Pemerintah juga diminta segera mengambil langkah antisipasi agar material longsor tidak lagi menutup ruas jalan. Iswanto dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Amblesnya jalan penghubung antar kampung di kawasan Pegat Bukur, Inaran, dan Benah Baru di Kecamatan Sambalyung ini direkam oleh warga. Dari rekaman tersebut terlihat para pengendara terutama roda 4 harus ekstra berhati-hati dan harus memanfaatkan jalan di sisi dekat tebing. Itu dilakukan karena permukaan jalan yang teraspal tidak bisa dilalui karena ambles. Camat Sambalyung Ahmad Juhri menyatakan amblesnya permukaan jalan itu akibat curah hujan yang cukup tinggi. Ia memastikan areal jalan yang ambles sudah dipasangi rambu-rambu. Ia pun mengaku sudah melaporkan kerusakan jalan tersebut kepada pemerintah kabupaten. Kondisi mulai kemarin kami monitor itu jalan itu memang amblas terturun kurang lebih aspalnya itu turun karena pertemuan antar gunung dengan gunung, jadi di situ terturun sehingga mobil itu susah, bahkan tidak bisa lihat samping, itu dipaksa gitu kan. Dan sudah dikoordinasikan Bapak Kepala Kampung Pegat Bukur yang terdekat itu sudah memonitor juga di daerah di tempat. Sudah kemarin juga sudah dikunjungi oleh PUPR dan keamanan setempat, kepolisian juga memantau langsung ke sana, pemasangan tanda-tanda bahwa di situ ada jalan yang longsor gitu, agar masyarakat berhati-hati untuk melewati di jalan tersebut. Untuk mengatasi jalan ambles ini, pihak Dinas Pengerjaan Umum akan memasang jembatan rangka baja sepanjang 45 meter. Ini dilakukan agar pengguna jalan, terutama roda 4, tidak terkendala saat melintas. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. NS, pria berusia 50 tahun ini terpaksa harus berurusan dengan polisi di Tarakan, Kalimantan Utara. NS ditangkap karena diduga telah mencabuli anak tirinya yang di bawah umur. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya dan ia pun mengaku hilaf. Pasal yang kami persangkakan adalah Kasat Reskrim Polres Tarakan menyatakan perbuatan pelaku terungkap setelah korban yang kini berusia 14 tahun itu mengadu ke bapak kandungnya. Saat ini pun korban takut pulang ke rumah ibu kandungnya karena masih trauma dengan perbuatan ayah tirinya. lalu korban memberitahu kepada ayah kandung korban bahwa korban tidak mau pulang dikarenakan takut dengan ayah tiri korban. Kemudian juga ayah kandung korban bertanya kembali, kenapa anaknya takut? Dan korban menjelaskan bahwa ia telah dicabuli oleh terlapor sebanyak 3 kali. Atas mendengar penjelasan dari anak tersebut, pelapor yang merupakan ayah kandung korban membuat laporan polisi di Polres Tarakan. Bagian intimnya korban dipegang oleh pelaku. Ini pelaku kita nggak tahu. Apapun dalih pelaku, perbuatan cabul tersebut menyebabkan dirinya terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah umur dan terancam hukuman 12 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.